Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjutin ke materi berikutnya, yaitu adalah peluang suatu kejadian. Apa itu peluang suatu kejadian? Nah, coba kita baca dulu. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Dari berbagai pilihan tersebut, muncul beberapa kemungkinan yang akan dipilih. Atau misalnya pada saat kamu mengikuti ujian matematika, kemungkinannya ada dua. Kalau tidak lulus ya mengulang atau remedial. Atau bisa juga kondisi ketika kamu melihat seorang ibu hamil, maka kemungkinan bayinya nanti setelah dilahirkan pastinya akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah, tidak mungkin berjenis kelamin di antara keduanya kecuali bayinya kembar, maka bisa saja kemungkinannya laki-laki dan perempuan, keduanya laki-laki atau keduanya perempuan gitu kan. Jadi kita seringkali dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, ilustrasi di samping, coba kita lihat dulu. Ini ada gambar apa di situ? Nah, apa gambar apa tuh? Jadi ada gambar yang pertama yang warnanya merah, biru, hijau, itu apa? Dadu. Dadu. Oke, sekarang terus ada pertanyaan, berapa peluang munculnya angka 4 pada dadu merah? Nah, terus gambar yang kedua di bawah dadu ada apa itu? Kartu remi. Kartu remi, kartu remi. Oke, ada gambar apa di kartu remi tersebut? Ada yang tahu? King. King, pada tahu semua ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa peluang munculnya King Heart? Maksudnya King Heart apa ya? King hati. King hati, betul. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang ketiga di sini ada gambar uang logam 500-an, terus berapa peluang munculnya gambar pada uang tersebut. Oke, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan kita coba untuk jawab atau cari nilai peluangnya berapa gitu ya. Nah, coba kita baca dulu. Ilustrasi di samping seringkali terjadi ketika kamu bermain games dengan dadu, dengan kartu bridge, atau dengan koin. Kalau saat ini kamu belum pernah main dadu, nah terus kartu bridge atau koin, coba deh untuk memainkannya, tapi ingat permainan tersebut hanya untuk kebutuhan belajar peluang aja ya. Jangan disalahgunakan menjadi permainan yang dilarang agama maupun negara. Mari kita lanjutkan. Baca dan pelajari dengan seksama dan dalam tempo yang sikat-sikatnya. Apaan coba? Aduh, agak-agak cringe ya. Suatu ketika Andi akan memilih sebuah kemeja dari dalam lemari pakaiannya. Andi melihat 3 warna kemeja yang berbeda, yaitu warna hijau, warna biru, dan warna abu-abu seperti gambar. Jika Andi akan memilih satu warna kemeja di antara 3 warna kemeja tersebut, maka berapa peluang kemeja yang terambil berwarna biru? Nah, jadi ada 3 warna kemeja. Kalau dipilih satu aja, nah kira-kira peluangnya berapa ya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Dari persoalan di atas, kamu dapat melihat tersedia kemeja dengan 3 warna berbeda, yaitu hijau, biru, dan abu-abu. Warna biru dipilih dari 3 warna berbeda tersebut, ya kan? Tadi keterangannya kayak gitu. Maka peluang terambilnya warna biru adalah 1 dari 3 warna, atau ditulis peluang kejadian terambil kemeja warna biru sama dengan 1/3. Nah, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak kenapa 1/3? Satunya itu apa, 3-nya itu apa? Nah, sesuai sama keterangan yang tadi. Ayo. Citra mungkin? 1 itu kira-kira apa ya? Terus 3-nya itu apa ya? Atau tulis? Gimana tulis? Jangan senyum-senyum aja, langsung dimatiin kameranya. Aduh. 1 baju yang 3-nya itu sampel. 1 baju yang 3-nya apa, Citra? Sampel. Oke, nah sekarang coba ada yang punya jawaban yang lain nggak? 1 baju untuk menyempurnakan jawaban dari Citra. 1 baju, oke. Tapi ada yang lebih pas lagi. Baju apa yang di sini dimaksud? Baju apa nih?
Baju satu di sini, coba lihat peluang kejadian terambilnya kemeja warna biru. Biru. Nah, berarti satu itu adalah kemeja yang warnanya Biru. iya, kemeja birunya. Kenapa satu? Karena kemeja birunya ada satu. Nah, terus kemeja-kemeja yang ada berapa semuanya? Ada 3. 3. Jadi peluangnya adalah 1/3. Gitu. 3 itu dari semua kemejanya yang tersedia kan. Gitu. Nah, sekarang kemudian jika Andi kembali dihadapkan pada pilihan untuk memakai celana panjang warna hitam atau biru seperti gambar, maka peluang terambil atau terpilih celana hitam adalah 1 dari 2 pilihan, atau ditulis peluang kejadian terambilnya celana berwarna hitam adalah 1/2. Nah, 1 itu Yang diambil celana hitam. diambil celana hitamnya karena ada 1 celana hitam. Nah, 2-nya itu adalah Celana. ya semua celana yang ada. Gitu. Nah, bagaimana? Mudah kan? Sekarang coba kita baca yang di kotak. Jika S adalah ruang sampel dengan banyak elemen dilambangkan dengan NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen dengan ditulis NA gitu, maka peluang kejadian A diberi notasi PA diberikan oleh, jadi peluang kejadian A itu sama dengan banyaknya anggota kejadian yang dimaksud dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Gitu ya. Jadi kalau tadi yang pemilihan kemeja biru, nah banyaknya kejadian berarti banyaknya kemeja biru. Ada 1. Nah, dibagi dengan banyaknya ruang sampel berarti banyaknya kemeja yang tersedia, ada 3. Jadi peluang kejadian pengambilan kemeja biru ada 1/3 tadi ya. Oke, dan itu rumus peluangnya. Nah, sekarang kita coba lihat kisaran nilai peluang. Jika A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen NA, maka banyak elemen A paling sedikit adalah 0. Dan paling banyak sama dengan banyak elemen ruang sampel, yaitu NS. Dalam persamaan dinyatakan dengan, nah kalau misalnya kita punya banyak anggota kejadiannya, kan paling sedikit 0 ya. Jadi kita bisa tulis kayak gini. NA lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan banyak dari ruang sampel. Nah, jika kedua ruas dibagi dengan banyak ruang sampel atau NS, diperoleh kayak gini. 0 dibagi NS, terus NA dibagi NS, terus NS dibagi NS. Nah, sehingga bentuk yang tengah, yaitu NA dibagi NS, yang ini, itu merupakan nilai dari peluang kejadian A. Nah, untuk yang sebelah kirinya, 0 dibagi NS, 0 dibagi nilai banyak ruang sampel, pastikan 0 gitu. Terus yang kanannya ruang sampel dibagi ruang sampel ya 1. Nah, dengan begitu kita dapat kesimpulan bahwa nilai peluang suatu kejadian itu nilainya kisaran antara 0 sampai 1. Paling sedikit 0, paling banyak 1. Tuh, coba saya besarin dikit deh biar kelihatan. Nah, jadi nilai peluang yang 0 itu adalah kejadian mustahil. Karena kejadian ini tidak mungkin terjadi, artinya gitu ya. Nah, gimana dengan nilai peluang yang hasilnya 1? Nilai peluang yang sama dengan 1 adalah kejadian pasti. Karena kejadian ini selalu terjadi gitu. Bayangkan coba oleh kamu kejadian yang mustahil terjadi, tidak mungkin terjadi, sangat impossible atau tidak mungkin sama aja, maka peluangnya tidak ada sama sekali alias 0 kan. Nah, kira-kira coba ada nggak sih kejadian-kejadian mustahil? Nah, contohnya coba nih, tidak mungkin bagi laki-laki mendapat haid atau hamil gitu dan melahirkan, bukan? Karena tidak mempunyai sel telur dan rahim, jadi tidak akan terjadi atau tidak akan pernah mempunyai peluang untuk haid atau hamil dan melahirkan. Kira-kira iya nggak? Ada nggak laki-laki yang melahirkan? Ada
Ada nggak laki-laki yang melahirkan dalam konteks manusia ya? Tapi kalau hewan ada sih. Dalam manusia, laki-laki kan nggak ada yang bisa melahirkan karena itu adalah kejadian yang mustahil contohnya. Kira-kira coba kamu sebutin, cari deh kejadian mustahil apa. Lanjut, jadi kayak gitu contohnya. Jadi benar-benar mustahil terjadi atau peluangnya bernilai 0. Nah, selanjutnya coba bayangkan kejadian yang pasti terjadi sehingga kemungkinannya 100% terjadi apa ya. Oke, nah kira-kira kejadian yang pasti terjadi seperti apa? Semua makhluk hidup pasti akan mati. Ini kejadian yang pasti, bukan? Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk hidup abadi, meskipun ada yang berusia ratusan tahun atau bahkan pohon berusia ribuan tahun. Mungkin pada akhirnya mereka semua akan mati jika saatnya tiba. Setuju? Jadi semua yang bernyawa pasti akan mati kan? Kayak gitu. Jadi itu adalah kejadian yang pasti terjadi atau peluangnya adalah 1. Kira-kira ada lagi nggak yang kejadian pasti terjadi atau peluangnya sama dengan 1? Matahari terbit di sebelah timur, pasti terjadi nggak? Pasti nggak? Atau tenggelam di sebelah barat, pasti terjadi nggak? Ya selama sebelum kiamat sih pasti terjadi lah ya. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan A, peluang muncul mata dadu berangka ganjil. Yang kedua, B, peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Nah, sekarang kita lihat dulu ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Nah, tadi kan udah disebutkan kalau pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau banyaknya anggota ruang sampel ada 6. Oke, misalkan, nah kita boleh misalkan A sebagai kejadian munculnya mata dadu ganjil. Nah, maka anggotanya A kita tulis dulu. Anggotanya apaan aja sih yang ganjil? Yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota A ada 3. Nah, sehingga peluang kejadian A adalah, atau ditulis PA, sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya anggota ada 3, ruang sampelnya ada 6, jadi kita punya 3/6, bisa disederhanakan lagi pecahannya, sehingga jadi 1/2. Nah, gitu, gampang kan? Coba kita lihat lagi contoh yang B. Misal B adalah kejadian muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Nah, kira-kira di sebuah dadu yang kurang dari 3 itu angka apa aja? 1 dan 2, Pak. 2, gitu ya. Sehingga banyaknya anggota B ada 2. 2, betul. Nah, sehingga peluangnya adalah 2 per ruang sampel dari dadu 6, atau disederhanain jadi 1/3. Jadi kalau ketemu pecahan kita bisa sederhanain kalau masih bisa. Nah, sekarang ini ada gambar apa ya? Nomor 2. Kartu remi. Kartu remi, kartu bridge. Oke, ada yang sudah hafal semuanya isinya kartu remi apa aja? Nah, itu udah jelas banget. Jadi satu set kartu remi atau kartu bridge itu ada 52. Ya kan? Joker. Nah, dari ya Joker nggak usah dihitung. Ada 52. Nah, dari 52 kartu itu dibagi menjadi 4 gambar yang berbeda. Ada gambar apa aja? As 2, 3, 4, 11, 12. Gambar ininya, gambar. Nah, Ini Pak. Oh, itu. itu namanya apa? Daun hitam. Daun hati. Diamond. Hati merah. Kartu wajik. Aha. Kartu wajik. Waduh. Oke. Yang wajik yang mana? Yang diam. Yang itu Pak. Oke, ya gambar yang kalau gambar ini namanya apa? Diamond. Ya, kalau wajik boleh gak? Kalau Indonesia sih biasanya sebutnya wajik gitu ya. Jawa ya. Diamond gitu kan. Nah, diamond atau wajik di sini warnanya adalah merah gitu. Kemudian di atasnya wajik biasanya sih ada yang Satu hati. apa tuh? Apa nih? Nah, apa waru? Bukan. Waru hitam yang bawahnya keriting. Nah, ini keriting biasanya disebut ya, keriting atau
clover sih bahasa Inggrisnya. Nah, clover atau keriting ini warnanya hitam. Nah, terus ada lagi nggak yang warna merah? Ada. Ya, Apa? itu hati. Hati ya. Nah, hati atau heart ini warnanya merah. Nah, yang hitam satu lagi apa namanya? Daun. Daun. Selain daun ada nggak sebutan lain? Skop. Atau skop. Skop. Ada lagi nggak? Waduh, ireng. Waru hitam. Oke. Ireng. Ireng ya, hitam, ireng sama aja. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris ini namanya spade. Nah, ini diamond, clover, heart sama spade gitu ya. Atau wajik lah, keriting, hati sama skop gitu ya. Nah, jadi masing-masing lambang gambar ini punya 13 set. Ada 13 set yang terdiri dari as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. sama King gitu ya. Jadi ada 13 dari masing-masing. Kali 4 jadi ada 52 totalnya. Gitu. Nah, kalau pengambilan satu kartu bridge, satu set kartu bridge berarti ruang sampelnya ada berapa banyak kartu seluruhnya? Ada 52. Gitu. Nah, ini tadi udah saya jelasin masing-masing warnanya berwarna ada 13 gitu. Nah, sekarang coba pertanyaan ini adalah berapakah peluang mendapatkan sebuah kartu as? Nah, kita lihat peluang kartu as. 1/5. 1/52. 1/52. Oke, nah sekarang yang disebutkan di sini adalah sebatas kartu as. Ada kartu as aja gitu, nggak ada spesifiknya kartu as apa. Hanya kartu as. Dalam satu set kartu bridge ada berapa banyak kartu asnya? 4. Ada 4, betul. Terdiri dari 4 gambar yang beda-beda kan, yang penting kartu as. Jadi banyak kartu as ada 4 per 52. ada berapa seluruh kartunya? Ada 52. 52. Nah, coba sederhanain. 1/13. Sama dengan 1/13. Tuh. Nah, itu peluang yang as. Nah, sekarang yang B, hitam. Nah, yang warnanya hitam ada berapa tuh? 1, 2, 3. 26. 26. 26. Terdiri dari keriting ada 13, skop ada 13 juga. Jadi totalnya ada 20. Nah, Per 52. sederhana ini jadinya 1/2. Tuh. Nah, terus kartu bergambar. Nah, maksudnya kartu bergambar apa ya? Jack, Queen, King. Ya, kartu bergambar tuh yang ini, Jack, Queen sama King. Ada berapa total kartu yang ada gambarnya? 12. 1, 2, 3. Jadi 12 per 52. 52. Ini Jack, Queen dari masing-masing gambar ya kan? Dari masing-masing bentuk. Nah, sederhanain boleh jadinya 3/13. bagi 3 atau bagi 6. Bagi berapa tuh? 2 Bagi 4 ya. 3. Bagi 4. 3/13. Ya, 3/13. Betul. 3/13. Nah, sekarang yang hati. 13/52. Ya, 13/52 atau 1/4. Itu. Nah, jadi kita ulang lagi. Tadi yang as itu kenapa 4? Karena ada kartu as. Ada 4 kartu as dalam satu set kartu bridge gitu ya. As diamond, as hati, as skop, as keriting gitu ya. Kartu hitam ada 26. Nah, kartu hitam kan ada yang keriting, ada 13, nah, skop ada 13 juga, jadi totalnya ada 26. Kemudian yang bergambar di sini maksudnya yang Jack, Queen, dan King. Nah, ini masing-masing gambar, masing-masing bentuk nih ada keriting, skop, hati, sama diamond atau wajik, ini Jack, Queen, dan King-nya masing-masing kan, jadi 3 dikali 4 jadi ada 12 gitu. Yang hati ya ada 13. Gitu ya. Nah, tadi jawabannya sudah ada di sini juga sebetulnya.
Kamu bisa lihat lagi. Nah, sekarang contoh nomor 3 nih. 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Nah, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Oke. Sekarang kita coba jawab yang itu dulu. Sebelumnya, kita lihat dulu ruang sampel dari 2 buah dadu ketika dilambungkan bersamaan atau dilempar. Jadi kalau 2 buah dadu dilempar, ruang sampelnya ada berapa banyak nih? Di sini udah ada tabelnya sih. Kalau masih ingat, minggu lalu juga udah kita sama-sama pelajari. Kalau 2 buah dadu dilambungkan, total ruang sampelnya ada berapa? Ada berapa pasangan tuh yang mungkin? Ada 30, 30. Ya. Nah, sekarang tugas kita mencari mata pasangan yang jumlahnya 10. Pasangan yang jumlahnya 10. 4,6. 4,6. 5,5. Ya, dari yang depannya paling kecil ya, berarti 4. 5,6. Ya, 4,6. 5,5. 5,5. 6,4. Jadi tinggal kamu ganti-ganti aja ya. Nah, ada berapa banyak nih? 3, Ya, ada 3 kan. Nah, ruang sampelnya ada 36. Jadi peluangnya adalah 3/36. Sederhanain jadi berapa? 1/12. 1/12. Betul. 1/12. Nah, itu adalah peluang munculnya mata dadu berjumlah 10. Nah, kemudian yang B, mata dadu sama berarti ya sama. 1,1. 1. Nah, itu sama kan artinya. Terus 2/2. 2,2, bukan 2/2. Terus 3,3. 3,3. 4,4. 4,4. 6,6. Ya, 6. 4,4. 5,5, 6,6. Jadi ada berapa semuanya? 6. Sama ada 6 pasang. Berarti peluangnya adalah 36. Nah, sederhanain jadi berapa? 6. 1/6. 1/6, betul. Yang itu 1/12, Pak. Yang mana? Yang 3/36. Yang jumlahnya 13 ada 12. Coba kita cek dulu. Yang 3/36. Yang tadi awal. Yang mana? Oh, Yang ini. Iya, kurang 1. Oke, jadi 1/12 ya. Oke, sekarang yang jumlahnya 13. Ada apa aja? Ada nggak yang jumlahnya 13? Ada nggak pasangan yang jumlahnya 13? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada. Paling gede berapa jumlahnya? 12. 12 kan. Nah, sekarang kalau 13 kan berarti nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti lambangnya gini aja, kurung kurawal, nggak ada isinya. Atau dia himpunan kosong. Nah, sehingga peluangnya adalah kalau nggak ada atau mustahil, maka peluangnya adalah 0. 0 gitu. Kan nggak ada kan. 0/36 ya juga 0. Langsung aja 0. Itu caranya gampang. Nah, ini 0. Jadi boleh kamu langsung tulis kan anggotanya, nggak usah pakai nama kejadian nggak apa-apa, terus nanti langsung hitung peluangnya gitu. Tuh, adanya siapa teriak-teriak? Alpi, Pak. Oke. Kagak. Saya kagak punya adik, Pak. Oh ya udah. Ini nomor 2. Peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Ayo, masih ingat nggak kaidah pencacahan di materi terakhir pas PTS kemarin? Kaidah pencacahan, ada aturan perkalian dan penyumlahan, terus ada permutasi dan ada kombinasi. Nah, kita ingat-ingat lagi. Contoh 1, peluang dengan permutasi. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiba-tiba kuda diberi tiap-tiap kuda diberi nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 10. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, dan 7
berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara ketiga. Nah, gimana itu? 3, 4, 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Berarti langkah pertama kita cari dulu luang sampelnya. Nah, karena totalnya kan ada 10 ekor kuda nih. Nah, kenapa nih 3 dari 10? Ada yang bisa jelasin nggak? Di situ kan ditulis 3 dari 10. Karena kejadian yang mau kita susun adalah ada berapa kuda? Ada 3 ekor kuda. 3 ekor kuda. Nah, 3 ekor kuda, yaitu 3 kuda nomor 3, kuda nomor 4, dan kuda nomor 7. Itu yang mau kita susun. Jadi, kita akan menyusun 3 dari 10 ekor kuda untuk memenangkan lomba dengan mementingkan urutan pemenang. Nah, kenapa ada urutan pemenangnya? Nah, karena ada juara 1, juara 2, dan juara 3 gitu. Bisa aja kuda nomor 3 jadi juara 1, kuda nomor 4 jadi juara 2, kuda nomor 7 jadi juara 3. Atau bisa aja kuda nomor 3 juara 1, kuda nomor 7 juara 2, atau kuda nomor 3 juara 3. Kuda nomor 4 juara 3 gitu. Jadi, kalau kita pilih atau susun sesuatu, dan masing-masingnya dia punya predikat atau punya jabatan, maka kita bisa kerjakan dengan cara permutasi gitu ya. Nah, jadi permutasi, nah ini bisa saya tulis kayak gini, permuta 10P3. Nah, 10P3 apa rumusnya? Masih ingat nggak nih? 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial kayak gitu. Nah, karena bawah 10 kurang 3 itu 7 faktorial, maka kita jabarkan 10 faktorial yang di atas sampai 7 faktorial aja. Seperti yang udah dibahas di modul kalian. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini tinggal coret nantinya ya kan. Kali deh tuh. 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Sehingga ruang sampelnya ada 720. Oke, nah itu dia ruang sampel yang kita punya untuk menjawab soalnya. Nah, selanjutnya, misalkan A adalah kejadian kuda bernomor 3, 4, dan 7 keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Dalam kasus ini, hanya ada satu kemungkinan kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Karena kan cuma ada satu urutan doang gitu kan. Juara satunya kuda nomor 3, juara 2-nya kuda nomor 4. Nah, sedangkan juara 3-nya kuda nomor 7, cuman ada satu urutan doang, 3, 4, 7. Nah, maka kejadiannya cuman ada satu gitu loh. Jadi peluangnya adalah 1/720. Oke, gimana? Bisa dipahami nggak? Masih bisa ngikutin nggak nih contoh 1? Jadi kan tadi intinya sih kalau dalam soal kayak gini, dengan kaidah pencacahan, kita hitung dulu ruang sampelnya apa. Ya, nah ruang sampelnya ini adalah menyusun juara 1, juara 2, juara 3 dari kuda-kuda bernomor 3, 4, 7 di antara 10 kuda gitu ya. Jadi permutasi dari 10P3 gitu. Nah, itu ruang sampelnya. Terus kejadiannya ya cuma ada satu doang, yang harus juara satunya itu kuda nomor 3, juara 2-nya itu harusnya kuda nomor 4, dan juara 3-nya harus kuda nomor 7. Cuma ada satu urutan doang, sehingga peluangnya adalah 1/720 kayak gitu. Oke, sekarang kita cek dulu nomor 2, peluang dengan kombinasi. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Nah, pertama-tama yang harus kita cari adalah ruang sampelnya dulu. Oke, ruang sampelnya apa sih? Ruang sampelnya gini. Total bola dalam kotak ada berapa? Ayo. 10.
Betul, ada 6 bola merah dan 4 bola biru. Jadi ada 10 bola di dalam sebuah kotak tersebut. Nah, kemudian dari dalam kotak disuruh ngambil berapa bola? 2. 2. Nah, karena kita cuman ngambil aja dan bola-bola yang terambil tuh nggak ada apa ya, nggak ada jabatannya kan, maksud bola ada jabatannya sih atau ada predikatnya gitu. Nah, jadi kita bisa pakai kombinasi untuk mencari ruang sampel yang contoh 2 ini. Oke, berarti kombinasi 10 C 2. Jadi dari 10 bola dalam kotak diambil 2. Ayo, siapa yang masih ingat rumus kombinasi apa? 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sebenarnya udah ada nih di sini. Nah, mirip sih, saya lebih suka 10 kurang 2-nya duluan. Oke, sehingga kita peroleh 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 Faktorial. faktorial. Nah, karena bagian bawahnya paling besar itu 8 faktorial, jadi kita cukup jabarkan 10 faktorial yang di atas sampai 8 faktorial aja. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial itu jabarin 2 kali 1. Nah, selanjutnya kita bisa bagi 8 faktorialnya. Kemudian 10 bagi 2 boleh ya. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah sehingga 10C2 sama dengan 5 kali 9. kali 9 berapa itu? 45. 5. Jadi ruang sampel dari soal contoh nomor 2 adalah 45. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat kejadiannya apa. Nah, kejadian yang diminta itu adalah terambilnya bola merah dan bola biru gitu. Oke, karena 2 bola kan tadi yang diambil, berarti ada 2 bola. Yang pertama bola merah dan yang kedua bola biru. Nah, kalau ada kata dan ini pasti bakalan dikali gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu kejadiannya, banyaknya kejadiannya. Oke, tadi bola merah di dalam kotak ada berapa? Ada 6 bola merah ya. Ada 6 bola merah. 6. Ya, 6. Bola birunya ada berapa? 4. Ada 4 bola biru. Oke, jadi masing-masing bola merah yang diambil ada satu bola merah dari 6 gitu. Bola birunya ada 1 juga. Kayak gitu. 1 merah dan 1 biru. Nah, sehingga kita bisa kita bisa tulis kombinasinya adalah 6C1 dari pengambilan 1 bola merah dikali 4C1 dari pengambilan 1 bola biru gitu. Nah, 6C1 berapa itu? Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi kurang 4 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, oke, berarti 6 faktorial dibagi berapa tuh paling gede? 6 kurang 1 kan 5 faktorial kan? Nah, sehingga yang atas kita cukup jabarin sampai 5 faktorial aja. Jadi ini 5 faktorial dikali 1 faktorial ya. 4 faktorial, apa itu? Dijabarin sampai 3 faktorial aja karena bawah paling gede 3 faktorial dikali 1 faktorial ya 1. Kemudian kita langsung bagi aja boleh. 6 ini 5 faktorial bagi 5 faktorial, 3 faktorial bagi 3 faktorial gitu. Jadi kita punya 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, jadi kejadian terambilnya 1 bola merah dan 1 bola biru ada 24 gitu. Oke. Nah, kemudian kita baru tulis peluangnya. Maka peluangnya sama dengan 24 dibagi ruang sampelnya. Tadi ada 40. 45. Nah, sederhanain sama-sama kita bagi 3 atas bawah. Jadinya 8/15. bagi 3 jadinya 8
per Per 15. Ya, udah ada sih. Jadi kita bahas. Kita coba jelaskan satu per satu. Nah, gitu. Nah, oke. Yang contoh B, kalian bisa coba nih. Kalian bisa baca sendiri ya. Sama sebetulnya, di dalam sebuah kotak terdapat 12 bola, 5 biru, 4 kuning, 3 putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambilnya. Ada ketiganya biru, ketiganya beda warna, atau 2 biru dan 1 putih. Nah, jadi yang harus kalian tentukan adalah ruang sampelnya dulu. Berarti kalau ada 12 bola, diambil 3, nah kita bisa susun caranya aja pakai 12C3. Ini kombinasi. Nah, untuk yang A, kalau ketiganya biru, ya udah. Berarti dari mana nih 5C3? Nah, ruang sampelnya, banyak ruang sampelnya gini, saya bisa tulisin dari 12C3. Karena dari 12 bola diambil 3. Nah, untuk yang A, kejadian ini ruang sampel. Untuk kejadian yang A itu adalah terambilnya 3 bola warna biru semua kan. Nah, tadi kan bolanya ada biru, kuning, sama putih. Nah, pertama kita boleh tulis gini. Ada bola warna biru, ada bola warna kuning, ada bola warna putih. Warna birunya ada berapa nih? Warna birunya ada 5. Kuningnya ada 4, putihnya ada 3. Birunya ada 5, kuningnya ada 4, putihnya ada 3. Nah, karena kita ngambilnya 3-3-nya warna biru, berarti kuning putihnya 0 kan. Nah, ini kita bisa tulis berarti 5C3 dikali 4C0 dikali 3C0. Nah, kalau C0 udah pasti 1 nilainya ya. Kalau ini juga 1. Jadi kamu tinggal cari 5C3-nya doang berapa. Di sini ada. Gitu. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah ketiganya beda warna. Kalau beda warna berarti masing-masing warna terambil 1. Berarti 5 biru, 4 kuning, 3 putih. Masing-masing warna terambil 1. Berarti ini 5C1 dikali 4C1 dikali 3C1. Nah, tinggal dihitung nanti berapa, terus dibuat peluangnya. Oke, yang C apa nih? 2 biru dan 1 putih. Nah, 2 biru dan 1 putih. Birunya tadi ada 5, kuningnya ada 4, putihnya ada 3. 2 biru dan 1 putih, berarti birunya 2, kuningnya 0, putihnya 1. Ini kita bisa tulis 5C2 dikali 4C0 dikali 3C1. Kayak gitu. Nanti kamu hitung hasilnya berapa, kamu bikin peluangnya berapa per apa itu yang ruang sampelnya ada berapa, yang 12C3 tadi. Kayak gitu ya. Oke, gampang kan? Nah, sebetulnya satu lagi yang mau saya bahas nih. Dikit lagi ya, nanggung. Nah, yang ketiga adalah frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Langsung aja kita baca ke sini nih. Dalam teori peluang, sesi ini kamu akan mempelajari mengenai teori frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya kejadian yang dapat terjadi dari banyak percobaan yang dilakukan. Nah, caranya seperti apa? Ini yang kotak orange nih. Jika A adalah suatu kejadian dan PA adalah peluang kejadian terjadinya A gitu ya, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan. Frekuensi harapan A itu sama dengan peluangnya dikali banyak percobaannya gitu. Jadi peluangnya dikali banyak percobaannya. Oke, contohnya seperti apa? Ini. Sekeping koin uang logam dilempar atau ditos 30 kali. Jadi 30 kalinya itu adalah N-nya atau banyak percobaan percobaan. gitu.
Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, sekarang kita cari dulu peluang munculnya gambar dari pelemparan satu koin uang logam berapa. Nah, jadi peluang munculnya gambar itu ada setengah. Dari mana? Ruang sampel pelemparan satu buah uang logam itu ada angka, sorry ini bukan NS ya, salah. Ini S aja. Jadi ruang sampelnya dalam pelemparan uang logam, satu buah uang logam ada angka dan ada gambar. Berarti banyak ruang sampelnya ada 2. Nah, berarti peluang munculnya gambar ada 1 doang kan, nih G doang kan, berarti 1/2. Nah, itu peluang munculnya gambar. Nah, kalau dia dilakukan sebanyak 30 kali, ya tinggal kali 30 aja gitu. Jadi setengah peluangnya gitu dikali 30 kali percobaan. Jadinya 15 kali. Jadi harapan kita munculnya gambar dalam pelemparan satu keping uang logam sebanyak 30 kali ada 15 gitu. Jadi kalau kamu mau coba sendiri di rumah gitu ya, kamu lempar-lempar aja uang logam sampai 30 kali, kamu catat tuh hasilnya gambar ada berapa. Nah, bisa aja hasilnya kurang dari 15 atau lebih dari 15, itu pasti mungkin gitu kan. Nah, setidaknya harapan kita munculnya munculnya sisi gambar dalam pelemparan satu keping uang logam selama 30 kali ada 15 gitu ya. Namanya juga harapan, kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Gitu. Oke, satu lagi. Terakhir, sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Ini sebuah dadu kan. Tadi angka ganjil peluangnya ada berapa? Angka ganjil kan 1, 3, dan 5 yang ada dari sebuah dadu. Nah, karena banyaknya ada 3, maka peluangnya adalah 3/6 atau sama dengan 1/2. Karena dadunya dilempar sebanyak 60 kali, tinggal kali 60 aja. Jadi ada 30 kali harapan kita munculnya angka ganjil pada pelemparan satu dadu. Kayak gitu. Oke, gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung? Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Citra, Joanna, Ahsan, Tahrul, atau Alfi, Tofaki, Sulis, Virus, Siti Fauzia, Desinta, Dewinta, Nahla, Dinda, Selvi, Anissa Nurwidianti, Yuni, atau Hasan, Dimas, M. Asnaf, Dini, Nawal, Cici. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Udah saya sebutin semuanya tuh yang hadir pada hari ini. Kenapa? Nggak ada. Oke. Kalau memang tidak ada, nah nanti gantian saya akan tanya kalian. Nanti ditunggu aja ya tugasnya. Baik, kalau gitu terima kasih sudah mengikuti kegiatan Zoom meeting matematika pada hari ini, yaitu tentang bahas peluang kejadian. Jadi bisa kalian ingat-ingat lagi nanti. Oke deh kalau gitu, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di PJJ selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.